وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan. Masih ada yang tersisa dari fadilah surat Al-Fat. Di pertemuan kita yang lalu kita telah membahas salah satu fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, yaitu tentang janji Allah untuk mendapatkan kemenangan di atas kaum kafir. Dan itu terbukti semua janji Allah. Baik, kita lanjutkan fadilah yang kedua dari surat Al-Fat, yaitu surat Al-Fat berdasarkan hadis Nabi adalah salah satu surat yang lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dunia dan isinya. Ini tersirat dari ada dua hadis Nabi yang menyebutkan bahawa Rasulullah pernah mengucapkan surat Al-Fat lebih aku cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Yang pertama, hadis dari Zaid bin Aslam an abihi radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallam yasiru fi ba'di asfarihi wa Umar bin Al-Khattab yasiru ma'ahu laylan. Pernah Rasulullah berjalan dan kemudian diikuti oleh Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Fasa'alahu Umar an syai'. Ketika Rasulullah sedang berjalan di malam hari itu, dia diiringi oleh Umar, lalu Umar bertanya ke Rasulullah tentang sesuatu. Falam yujibuhu, dan ternyata tidak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian summa sa'alahu falam yujibuhu, diulang lagi pertanyaan oleh Umar bin Khattab tentang sesuatu, dan kembali Rasulullah tidak menjawab pertanyaan Umar. Summa sa'alahu falam yujibuhu, ketiga kalinya Rasulullah ditanya oleh Umar dan kembali dia tidak menjawabnya. Faqala Umar, lalu Umar berkata pada dirinya sendiri, sakilatka ummuka, semoga ibumu kehilanganmu. Maksudnya dia merasa seperti Rasulullah kenapa tidak jawab pertanyaannya, dan ini musibah besar bagi Umar. Maka Umar merasa celaka. Ini ada sesuatu yang membuat Rasulullah marah kepada aku sehingga tidak menjawab pertanyaanku, sehingga muncullah bahasa Umar pada dirinya sendiri, semoga ibumu wahai Umar kehilangan dirimu. Ini maksudnya dia merasa dirinya sendiri punya kesalahan besar yang menyebabkan Rasulullah marah. Diucapkan itu salah samarrat, diucapkan kalimah kekecewaan itu 3 kali, kecewa pada dirinya sendiri. Qala Umar faharaktu ba'iri hatta kuntu amama an-nas wa khasyitu an yanzila fiyya Qur'an. Lalu aku menuju ke kerumunan orang-orang atau sahabat-sahabat yang lain, dan aku khawatir ada ayat Quran yang turun tentangku. Fama nashibtu an sami'tu sarikhan yasrukhu bi. Jadi Umar bin Khattab itu akhirnya tidak lagi bertanya ke Rasulullah karena dia khawatir
gara-gara dia terus-terusan bertanya dan tidak dijawab oleh Nabi, khawatir akan ada ayat yang turun tentang dirinya yang kurang sopan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mengatakan ke sahabat-sahabat yang lain, aku takut ada ayat Quran yang turun tentangku. Lalu kemudian tidak lama fuji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallamtu alaihi, lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Faqala, Rasulullah berkata kepada Umar, laqad unzilat alayya al-lailah surah lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syam. Wahai Umar, tadi malam turun surat kepadaku yang aku lebih mencintai dari semenjak terbitnya matahari. Maksudnya semenjak dunia ini diciptakan, matahari bergulir, terbit terbenam, terbit terbenam, maka surat inilah yang paling aku cintai, paling aku sukai. Apa dia? Kemudian Rasulullah summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca inna fatahna laka fatahan mubina. Nah, jadi ternyata hadis riwayat Bukhari dan Ahmad dan Tirmizi ini menyebutkan tentang begitu senangnya Rasulullah ketika turun ayat tentang Al-Fath, yaitu janji Allah untuk memenangkan Rasulullah di atas kota Mekah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi dan Nasa'i juga disebutkan dari Umar bin Khattab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, nazala alayya al-barihah, telah turun kepada aku tadi malam surah, ada satu surat tadi malam turun kepada aku, hiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, dan itu lebih kucintai surat itu daripada dunia dan isinya, yaitu inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar. Nah, kemudian di situ Nabi menyambung kalimat kenapa beliau sangat senang dengan turunnya ayat itu, yaitu diampunkan semua dosa-dosa yang telah berlalu dari mereka yang telah bersabar dan berjuang semenjak perjanjian Hudaibiyah. Jadi kan cukup lama kesabaran Rasulullah. 8 tahun Rasulullah bersabar meninggalkan kota kelahirannya, sehingga melakukan perjanjian agar diizinkan masuk kembali ke kampung halamannya. Dan ternyata perjanjian itu pun dikhianati. Semua penderitaan sahabat selama di Makkah, bersabar untuk tidak menyerang Makkah sebelum waktunya, semua mereka ternyata dijamin diampunkan dosa-dosanya. Maka kalau kita baca surat Al-Fatah, setelah Allah menyebutkan tentang janji kemenangan, lalu Allah menyebutkan tentang janji surga bagi mereka yang telah bersabar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat disebutkan saking bahagianya Rasulullah ketika beliau menuju dari Madinah ke Mekah untuk merebut kota Mekah kembali. Di tengah perjalanan beliau terus-terusan mengulang-ulang kalimat inna fatahna laka fatahan mubina. Diulang-ulang kalimat Allah karena beliau sudah yakin kalau Allah yang mengatakan pasti menang. Dan ternyata seperti yang kita ceritakan di pertemuan yang lalu, begitu mudahnya merebut kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Jadi jemaah melakukan Allah, apa yang jadi hikmah bagi kita tentang rasa suka Nabi terhadap surat ini, yaitu orang-orang yang telah berjuang menegakkan agamanya, lelah di dalam menegakkan perintah Allah, maka dia adalah orang-orang yang dijamin akan mendapatkan kemenangan di akhirat. Inilah yang seharusnya kita tanam pada diri kita untuk tetap bersenang hati di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, lakukan dengan senang. Jangan merasa terbeban. Karena perintah Allah itu bukan beban, tapi perintah Allah itu untuk membahagiakan.
Dan kita akan terus melakukan perjuangan ini, salat berulang-ulang, ya, kemudian kita tahan diri tidak makan minum dalam hari-hari yang dimuliakan Allah. Kemudian kita menghabiskan harta untuk melakukan zakat, sedekah. Semua perjuangan ini akan berakhir ketika sakaratul maut datang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang pasti merasakan mati. Setiap orang pasti merasakan mati. Lalu Allah mengatakan fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang akan mati ketahuilah, kata Allah, semua pahala yang telah engkau tumpuk itu nanti dibuka Allah di hari kiamat. Jadi kita ini diuji melakukan amal tanpa melihat pahala. Pahala itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa dirasakan, hanya bisa diyakini. Tapi Allah bilang, dikumpulkan semua pahala kalian, lalu ditumpahkan di hari kiamat. Dan itu janji Allah. Tidak ada satu pun pahala yang Allah hilangkan kecuali kita menghilangkannya sendiri. Satu butir kurma yang kita sedekahkan tercatat. Semua yang kita beri tercatat, kecuali yang kita hilangkan sendiri pahalanya. Bagaimana menghilangkan sendiri? Allah yang katakan dalam salah satu suratnya, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu dengan manni. Manni yaitu menyebut-nyebutnya kembali. Sudah beli kumpul wang untuk beli sajadah masjid, lalu ketika lihat sajadah dia mengatakan kepada orang-orang, ini satu lembar saya yang beli. Kalau saya tidak beli, yang mungkin yang lain enggak akan sebesar lembaran ini. Apapun yang dia lakukan, dia puji kembali. Termasuklah manni, setelah mendidik anak, lelah umur 7 tahun, anak disuruh salat, lalu ketika anak sedang salat, dia foto, dipajang di Facebook. Ini didik anak salat dari umur 7 tahun. Alhamdulillah berhasil. Anak salat. Ketika anak salat, lalu dia foto, dia pajang di Facebook. Dia tulis status, Alhamdulillah, abang jadi imam, adik jadi makmum. Mudah-mudahan menjadi anak saleh ya nak. Di saat foto itu mulai menempel di Facebook dan komen-komen orang mulai meninggikan bahu dan telinga kita, di saat itulah Allah hilangkan seluruh pahala mendidik anak kita untuk salat. Oh, ada yang bilang, itu bukan ria Ustaz. Itu syiar. Pat dapat duduk syiarnya. Orang lain pun tahu cara mendidik anak. Kenapa kita mensyiarkan dengan memamerkan anak kita seakan-akan anak yang saleh? Maka banyak sekali orang hari ini membangga-banggakan anaknya bisa hafal Quran 1 juz, menang hafal Quran 1 juz, kemudian dapat piala ini, dapat piala itu. Dia bangga-banggakan. Di mana? Media sosial. Yang dia tunggu adalah pujian. Yang dia tunggu adalah pujian. Buktinya kalau tidak ada yang puji, tidak ada satu komen pun, ada perasaan kecewa. Lalu dia tarik kembali foto itu. Ini menunjukkan dia berharap pujian. Ketika menyebut-nyebut amal kita, termasuklah anak yang kita didik, di saat itulah kita membatalkan semua pahala kita. Maka tidak perlulah kita terlalu membangga-banggakan anak di hari-hari bagi rapornya, di saat dia memenangkan sebuah lomba, tidak perlu. Hari ini kita banggakan dia. Tunggulah nanti dia akan mengecewakan kita. SD mungkin kita banggakan. SMA dia mulai mengecewakan kita. Ternyata yang dulu kita pajang waktu SD juara,
lomba hafal Quran juz 30, ternyata SMA pengedar sabu-sabu. Beranikah kita taruh kembali foto anak kita? Kita bandingkan dulu hafal Quran, lalu kita suruh pegang sabu-sabu, yang dulu pegang piala, kita suruh pegang sabu-sabu, kita bandingkan, lalu kita taruh di Facebook kembali. Beranikah kita? Tidak berani. Karena orang ketika menerima kekurangan, dia tidak pamerkan. Tapi ketika dia dapatkan kelebihan, dia pamerkan. Ini bukti kita sedang menghilangkan amal kita sendiri. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan pahala untuk apa? Agar kita bersemangat bukan karena hadiah tersebut, tapi kita bersemangat karena mengharapkan ridha Allah. Karena ada beberapa hadis yang menyebutkan bahawa kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi kita masuk surga karena ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka tanpa pahala pun Allah bisa masukkan surga. Kalau Allah sudah ridha, tanpa pahala pun Allah bisa masukkan kita surga. Buktinya hadis sahih yang menceritakan tentang seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Baru berniat untuk taubat, menuju ke satu kampung, baru berniat untuk taubat, belum melakukan amal baik, baru berniat taubat. Tapi karena taubatnya benar-benar karena Allah, di tengah jalan meninggal, lalu kemudian turun dua malaikat, dan malaikat itu kemudian terjadi perdebatan, yang satu ingin menarik ke surga, yang satu ingin menarik ke pintu neraka. Lalu kemudian Allah utus malaikat ketiga menjelma jadi manusia, lalu disuruhlah kepada dua malaikat tadi, ukurlah jarak pemuda ini, kalau lebih dekat ke kampung yang dia akan taubat, maka dia menjadi penduduk surga. Kalau lebih dekat kepada kampung yang dia melakukan pembunuhan terakhir, maka dia menjadi penduduk neraka. Dan ternyata dalam hadis riwayat Muslim disebutkan sejengkal lebih mendekat ke kampung yang dia akan taubat. Apa kata Allah melalui nabinya? Dia penduduk surga, belum sempat beramal. Jadi jangan terlalu bangga dengan pahala kita kalau Allah tidak ridha. Untuk mendapatkan ridha Allah, salah satunya adalah mencoba beribadah sesuai dengan permintaan Allah. Jemaah maka Allah, apa kata Allah berikutnya? Faman zuhziha 'anil nar, setelah Allah katakan dikumpulkan pahala nanti di hari kiamat, baru Allah katakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang nanti divonis oleh Allah bahwa dia jauh dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza, disitulah dia telah mendapatkan kemenangan. Rupanya kemenangan yang nyata ketika kita divonis tidak masuk neraka tapi masuk surga, itulah kemenangan. Jadi yang selama ini di dunia menang melawan satu kelompok yang membenci, lalu kita habisi, kita bunuh, lalu kita merasa menang, belum menang. Bisa jadi yang dibunuh yang menang. Karena orang yang dibunuh akan mendapatkan pahala dari si pembunuh. Orang yang dibunuh tanpa hak akan mendapatkan pahala dari si pembunuh. Si pembunuh, walaupun dia mungkin pernah haji, umrah, bayar zakat, sedekah, salat, maka ketika berhadapan dengan Allah, Allah selesaikan dengan seadil-adilnya apa yang Allah lakukan. Diambil semua pahala, diberikan kepada yang terbunuh, disesuaikan dengan kezaliman yang dia dapatkan. Ternyata tidak cukup pahalanya untuk membalas orang yang dibunuh. Maka apa yang Allah lakukan berikutnya? Diambil dosa dari si terbunuh. Karena yang terbunuh bisa saja berdosa. Bisa saja berdosa. Karena kehidupan tidak mungkin lepas daripada dosa. Semua dosanya, sejumlah yang tidak cukup untuk membalas keadilan Allah, dilimpahkan kepada si pembunuh. Maka si pembunuh akhirnya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam.
barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka dipastikan dia mendapatkan jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, lalu Allah marah kepadanya, wa la'anahu, dilaknat oleh Allah, wa a'adda lahu azaban alima, Allah siapkan untuknya azab yang pedih. Jadi jemaah maka Allah, jangan kecewa kalau kita di dunia berada di posisi kalah, tapi kecewalah kalau di akhirat kita kemudian kalah karena divonis ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari surat ini kita bisa dapatkan sebuah hikmah bahawa kita ini dipastikan akan berbahagia selama kita berjuang di dunia untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.